mana ya, daerah mana yang tepuk tangannya selalu telat, Pandeglang. Jadi mereka tuh kayak bukan terpesona, terlena mungkin, itu lagu, mungkin apalagi, Begadang, oh itu lagu. Eee, jadi mereka mungkin baru lihat gitu kan, sore-sore ngabuburit panggung segede gitu kan. Jadi tepuk tangan terlalu telat, jadi gini, terus pas gitu. Gitu baru sadar gitu. Ya gue sih seneng aja ya. Bisa dibilang butik yang dikelola bersama sang mama itu mencapai puncak penjualan tertinggi saat mendekati hari Lebaran. Beberapa orang yang datang bahkan tidak hanya membeli pakaian yang terpajang, tetapi juga memanfaatkan Audi untuk menjadi konsultan busana mereka di hari raya. Kayak kemarin juga ada cari yang, mau apa namanya, tampil lebih lain, dia tomboy gitu, terus dia pengen lebih lebih feminim lah nantinya untuk lebaran. Ya aku bantuin dia juga untuk matching-in bajunya. Selain keuntungan berupa kocek yang terus bertambah, serta silaturahmi dengan penggemar yang terus terjaga karena secara berkala mengunjungi butik miliknya, Audi juga jadi paham mengenai pakaian-pakaian yang sedang menjadi tren. Ngomong-ngomong, kamu sendiri mengambil baju dari butik nggak sih untuk lebaran nanti? Ya kalau dipakai entar nggak bisa dijualin dong. Enggak, aku apa ya, paling pakai baju muslim aja sih. Kebiasaan, lebaran tiap tahun tuh pasti pakai baju muslim sendiri gitu. Enggak, soalnya udah ada kodenya, udah ada harganya, masa mau dipinjam bajunya nggak mungkin. Karena keuntungan yang telah diraupnya itu, semakin mendekati lebaran, Audi sengaja menggelar obral gede-gedean di butiknya. Nah, butik aku lagi sale gede-gedean karena kita mau ganti barang kan. Pastinya tiap season ganti, ganti lagi gitu. Jadi ada sale-nya, tiap bulan tuh pasti ada sale-nya. Lebaran mendatangkan banyak rejeki buat Fiona Rosalina. Maklum, istri komedian Eko Patrio tersebut punya usaha sampingan membuat bingkisan lebaran. Usaha ini sudah dimulainya sejak 3 tahun yang lalu. Tahun ini meski pesanan belum surut, tapi nilai bingkisan tidak lagi semahal dulu. Naiknya harga BBM juga berimbas ke bisnis Fiona. Alhamdulillah sih sama aja. Cuman mungkin kalau yang sekarang itu sama jumlah pesanannya sama, tapi mungkin biasanya orang mesen 2,5 perak, sekarang cuma 2 gitu, dikurang-kurangin ya, mengertilah bahwa semua kebutuhan-kebutuhan kan naik gitu. Kabarnya Fiona mendapatkan keuntungan banyak dari bisnis ini. Pastinya bakal menambah pundi-pundi keluarga Eko Patrio. Berapa sih keuntungan yang didapatnya dari usaha ini? Kita belum ngitung karena belum finish semuanya gitu. Karena, masih ada mungkin mudah-mudahan di beberapa hari atau biasanya 5 atau 4 hari sebelum lebaran masih ada yang suka Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk menyucikan diri dan memperbanyak amal. Bentuk amal yang dilakukan pun banyak macamnya. Ada yang mengadakan sahur maupun buka puasa bersama anak-anak yatim piatu, ada juga yang membagi-bagikan sembako. Berbeda dari yang lain, Partai Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan acara mudik secara cuma-cuma kepada 1.500 orang. Sebagian orang diantaranya diberangkatkan hari Jumat kemarin dan sisanya akan diberangkatkan pada tanggal 31 besok. Rencanakan 2 kali. Pertama hari ini tanggal 28, ya. Besok tanggal 31 ya. Jadi ada 2 gelombang. Insya Allah doakan saja semuanya lancar. Apa yang kurang dari Heidi Yunus? Jawabannya adalah pasangan hidup. Salah satu vokalis Kahitna ini bisa disebut selebritis yang jarang digosipkan punya hubungan khusus dengan perempuan. Upaya untuk sesegera mungkin menikah bukan tidak dilakoninya. Manusia berkehendak, Tuhan yang menentukan. Heidi mengaku pernah jatuh cinta, tapi sayang cintanya bertepuk sebelah tangan.
beberapa tahun yang lalu saya pernah hampir dapat gitu, udah jalan, malah udah nyobain jalan 2 minggu, tapi ternyata memang bukan jodoh kali. Bagaimanapun juga, membina keluarga adalah target hidup berikutnya bagi seorang Heidi Yunus. Asal tahu saja, dia sudah sering memimpikan punya keluarga yang bakal dibanjirinya dengan curahan kasih sayang. Tidak hanya istri yang diimpikannya, tapi juga anak. Keinginan untuk udah punya anak, malah bukan pasangan lagi, tapi udah punya anak tuh. Saya suka kebayang jadi kayak di film-film gitu, kalau misalnya saya habis sholat gitu, terus tiba-tiba ada anak kecil nyamperin ke saya, ceruk gitu, dan duduk di saya, kan ideal banget ya kayak gitu. Ngebayanginnya ke arah situ justru. Kesendirian dijalani Heidi dengan tawakal dan pasrah. Tapi bukannya tidak berusaha, dia terus memburu pasangan hidup. Bahkan menurut firasatnya, tidak lama lagi bakal berikrar untuk sehidup semati. Penyanyi yang baru saja meluncurkan album religius itu mengaku sudah punya kriteria wanita yang bakal menjadi istri. Mudah-mudahan sih nggak lama lagi sih, sebenarnya pengennya sih gitu. I sit here on the stairs 'cause I'd rather be alone. Pemirsa, Anda masih bersama kabar-kabar sensasi saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Jumat kemarin, sekitar 1.500 anak yatim berkumpul di Masjid Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk berbuka puasa bersama. Di antara mereka terdapat sejumlah selebritis yang aktif membagi-bagikan santapan buka sambil bersilaturahmi dengan penggemar kecil mereka. Kebersamaan itu kian akrab saat para artis yang dikoordinir Cut Yanti, diantaranya Cintami Atmanegara, Sandi Aulia, Samuel Rizal, Irfan Hakim, dan Cantika bersantap bersama tanpa keterbatasan. Sukacita pun memenuhi bangunan masjid baru di kawasan pusat pertokoan Tanah Abang. Kenikmatan berbuka puasa di tengah kebersamaan pun terasa kian nikmat. Nah, ini kerjasama dari pengembangan pasar Tanah Abang Blok A, ya. Mereka yang saya lihat luar biasa sekali, mereka mendatangkan anak yatim sampai hampir 5.000 orang. Jadi sudah 3 hari. Jadi dibagi 1.500 gitu ya. Menjadi kewajiban kita bersama untuk beramal dan berbagi dengan masyarakat yang kurang beruntung. Makanya Cut Yanti bersama artis-artis lain tidak pernah berpikir lama-lama setiap kali diajak berpartisipasi untuk acara amal seperti ini. Ya, mudah-mudahan saya rasa memang wajib lah kita, apalagi sekarang ini kan Indonesia lagi murung ya, terus juga BBM naik, rasanya kita juga nggak pantas lah kita harus hura-hura, kita berbagi sama anak-anak yang membutuhkan ya. Setelah berhasil meraih platinum dengan terjualnya 150.000 kopi di album Repackage Raihlah Kemenangan, Gigi melanjutkan kesuksesannya dalam melakukan tur 20 kota yang bertajuk Ngabuburit Bareng Gigi. Band yang sudah berusia 12 tahun ini menyelusuri setiap penjuru kota di Jawa Barat, Tangerang, Bekasi, dan Jawa Tengah. Ternyata mendapat respon positif dari masyarakat yang dikunjunginya dan tentu saja banyak pengalaman menarik dan hal-hal baru yang ditemui ketika Gigi manggung di setiap kotanya. Hal ini diungkapkan oleh sang vokalis Arman Maulana dan sang basis Thomas. Buat saya sih bebas-bebas aja. Ada penonton yang bengong, ada penonton mana ya, daerah mana yang tepuk tangan selalu telat. Pandeglang. Jadi mereka tuh kayak bukan terpesona, terlena mungkin. Itu lagu, mungkin apa lagi? Begadang. Oh itu lagu. Jadi mereka mungkin baru lihat gitu kan. Sore-sore ngabuburit panggung segede gitu kan. Jadi tepuk tangan terlalu telat, jadi gini. Terus pas jet gitu. Gitu baru sadar gitu. Ya gue sih seneng aja ya. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya, Farisa Kamelia, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.